Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Supriyatna, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Hagarmana, Kabupaten Sukabumi. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajarannya, calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengertian coaching, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra, sehingga setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. 2. Proses kreatif. Saat kita menggunakan proses prinsip coaching dalam mengembangkan kompetensi diri rekan sejawat, maka percakapan yang berlangsung adalah dua arah, dengan mendengarkan rekan kita dan kemudian melontarkan pertanyaan untuk membantu rekan kita untuk lebih memahami situasi dirinya, situasi ideal yang dia inginkan, serta langkah-langkah untuk membawa diri dari situasi dia saat ini ke situasi yang ideal yang dia inginkan. Ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu juga, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Terdapat 3 kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau presensi adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, atau di dalam coaching disebut dengan sebagai coaching presensi, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya, termasuk penilaian terhadap coachee. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Mendengarkan dengan rasa. Rasa merupakan akronim dari receive, appreciate, summarize, dan ask yang dijelaskan sebagai berikut. Receive atau terima, yang berarti menerima, mendengarkan semua informasi yang disampaikan oleh coachee. Appreciate atau apresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee. Respon yang diberikan bisa dengan anggukan, dengan kontak mata, atau melontarkan kata "oh" atau "ya". Selanjutnya, summarize atau merangkum. Saat coachee selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama
saat merangkum, kita bisa menggunakan potongan-potongan informasi yang telah didapatkan dari percakapan sebelumnya. Dan terakhir, ask atau tanya. Sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait kiat mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching dengan Aortita. Tujuan, tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coachee. Identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya memahami konsep supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki di antaranya kehadiran penuh atau presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan Aortita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya bingung. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit kebingungan karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Tertantang setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertantang untuk mendalami isi dari modul ini. Saya merasa senang saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Saya merasa optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan Aortita dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal yang perlu diperbaiki adalah keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk secara efektif menggali informasi tentang masalah yang dihadapi oleh coachee sehingga menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah menyelesaikan modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kemampuan saya mulai meningkat yang dapat dilihat dari kemampuan saya untuk menerapkan proses coaching dengan menggunakan Aortita, baik dalam peran sebagai coach, coachee, atau observer. Ketika saya terlibat dalam proses coaching, penting bagi saya untuk mengendalikan diri dari asumsi pribadi dan reaksi emosional, sehingga saya dapat menunjukkan kematangan dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi
dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan oleh kepala sekolah jika mereka memiliki pemahaman tentang coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkannya. Supervisi tidak hanya harus difokuskan pada penilaian guru, melainkan harus dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Ini berarti bahwa supervisi tidak hanya mencakup observasi kelas, tetapi juga melibatkan percakapan sebelum observasi atau pra-observasi dan setelah observasi atau pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah perlu berdiskusi dengan guru tentang perencanaan yang akan dilakukan oleh guru sebelum pelaksanaan observasi. Sementara dalam percakapan pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang telah dilakukan oleh guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat memiliki dampak positif dalam upaya meningkatkan atau menciptakan pemimpin pembelajaran yang berorientasi pada kepentingan murid. Mendorong pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid adalah aspek yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Untuk mencapai hal ini, guru memiliki kualifikasi sebagai pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan murid, termasuk tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga karakter dan kesejahteraan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan utama coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja mereka dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konsep asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang paling signifikan adalah mencapai konsistensi dalam pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik di seluruh komunitas sekolah. Terlalu sering supervisi akademik dianggap hanya sebagai proses penilaian rutin yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru. Seharusnya supervisi akademik dianggap sebagai pedoman yang kuat untuk membantu meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pertama, alternatif solusi yang dapat diimplementasikan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru. Tujuannya adalah mencapai keseragaman persepsi dan pemahaman tentang konsep supervisi akademik. Solusi berikutnya adalah memberikan contoh konkret tentang praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh anggota komunitas sekolah. Ini akan membantu memberikan gambaran yang lebih jelas dan konkret tentang bagaimana supervisi akademik seharusnya digunakan sebagai alat untuk coaching dan pengembangan kompetensi guru. Pengalaman masa lalu, beberapa bulan yang lalu saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, disayangkan bahwa kegiatan supervisi tersebut terasa sekedar menjalankan rutinitas tanpa pemahaman mendalam mengenai esensi supervisi yang sesungguhnya. Supervisi akademik hanya terjadi saat kepala sekolah atau pengawas mengamati kelas tanpa melibatkan tahap pra-observasi dan pasca observasi yang seharusnya ada. Penerapan di masa mendatang, kedepannya penting untuk mengintegrasikan kegiatan supervisi sebagai komponen utama dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Hal ini
harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching yang mencakup elemen-elemen seperti kemitraan yang erat antara pengawas dan guru, proses kreatif, dan pemanfaatan sepenuhnya potensi yang dimiliki oleh guru. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar murid untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki. Hal yang sama berlaku dalam praktik coaching, di mana tujuan utamanya adalah memaksimalkan potensi individu coachee sehingga mereka dapat menemukan solusi sendiri untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pada modul 2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik pendekatan stop dan praktik mindfulness yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif ketika melakukan sesi coaching. Seorang coach juga harus mengaplikasikan teknik ini untuk mencapai fokus dan kehadiran penuh selama proses coaching berlangsung. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Faktor utama dalam pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, kesadaran kepala sekolah akan pentingnya kompetensi supervisi yang harus menjadi sumber semangat dan dukungan bagi guru-guru. Coaching yang diberikan oleh kepala sekolah akan memiliki dampak signifikan pada proses pembelajaran. Kedua, suasana kebersamaan dan dukungan di dalam sekolah dapat dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi para guru dan mendorong mereka untuk mencapai kinerja yang lebih maksimal. Ketika tercipta suasana yang nyaman dan kolaboratif, kegiatan supervisi akademik akan berjalan dengan lebih efektif dan lebih produktif. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.